damena sumurung sian saluhu nasaroha, imana mangaramoti akka ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus, hatani dibata nagabit trupu jamita, di mingguta sadarion, di las nirohata, di nabuyak kayana kota, naung marguru, na hampir sataonon, jala di bagasan tikion, boina sida makatidako kaporseaonna. Ima siana tersurat di 5 Musa bidu saplono memukasian ayat 10 tolu sahat tu ayat 10 pitu alaihu jahahamima di bahasa Indonesia songonom madidok disi. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di kalangan kaum Yahudi ada 3 hari raya yang harus mereka rayakan setiap tahunnya. Hari raya yang pertama yaitu hari raya Paskah, mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. 430 tahun mereka di sana sebagai pendatang, bahkan sebagai hamba daripada bangsa Mesir. Mereka harus memperingatinya setiap tahun dengan makan roti yang tidak bergaram. Dan yang kedua, pesta atau hari raya panen, di mana selama 7 minggu mereka harus merayakan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memberkati segala pekerjaan mereka, segala aktivitas mereka membawa hasil dan berkat bagi mereka. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun yang menjadi khotbah untuk kita pada hari ini, di mana mereka selama 7 hari setelah selesai pesta panen,
setelah mereka mengumpulkan segala hasil, segala pekerjaan dan rezeki-rezeki mereka yang diberkati oleh Tuhan, mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Manang didok pesta lape-lape dari segala penjuru. Mereka akan datang, mereka akan berkumpul, dan mereka akan membangun kemah-kemah mereka yang terbuat dari daun, yang terbuat dari ranting-ranting. Mereka bukan tidur di hotel, bukan tidur di rumah mereka, bukan tidur di penginapan, tetapi mereka tidur di kemah, di pondok-pondok yang mereka bangun, yang terbuat dari daun-daunan. Itu mengingatkan mereka pada peristiwa selama 40 tahun mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka membangun kemah, pindah kemah, bangun kemah, pindah kemah, sebagaimana petunjuk dan arahan daripada Tuhan. Itu setiap tahun harus mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan itu kepada bangsa Israel sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, tanah yang mereka tuju. Dan Tuhan mengingatkan tujuan daripada atau makna daripada hari raya atau pesta-pesta peringanan itu, supaya bangsa Israel jangan melupakan bagaimana Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan sepanjang 40 tahun dalam perjalanan, bagaimana Tuhan memelihara mereka, bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan selama perjalanan itu. Jika nanti mereka tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang sangat subur, tanah yang telah diberkati Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tentu mereka di sana menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya, orang-orang yang berduit. Namun kalaupun mereka menjadi orang yang kaya di tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi jangan lupa mereka siapa mereka dulu. Sebelum mereka menjadi orang-orang yang kaya, sebelum mereka menjadi orang-orang yang terberkati, sebelum mereka menjadi orang-orang yang terkenal, Tuhan mengingatkan, jangan kamu melupakan bahwa kamu dulu adalah bangsa penumpang, bahwa kamu dulu adalah orang-orang yang diperhamba oleh bangsa Mesir. Harus kamu ingat, harus kamu renungkan, supaya kamu tidak menjadi sombong, supaya kamu tidak menjadi tinggi hati, kalaupun kamu menjadi orang-orang kaya. Tuhan sangat mengingatkan dalam setiap pesta-pesta yang mereka rayakan, khususnya pada pesta Pondok Daun. Sungguh mereka harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, maupun itu anak-anak mereka, maupun itu para hamba-hamba mereka, maupun itu anak yatim piatu, maupun itu para janda-janda, juga kaum Lewi. Artinya oleh kehadiran mereka, oleh pesta raya mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka pun juga harus ikut bersuka cita,
harus ikut merayakan, harus ikut berbahagia, harus ikut memperoleh sesuatu yang menjadi sukacita bagi mereka. Artinya pesta raya mereka bukan hanya menyukacitakan mereka, tetapi juga menyukacitakan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, tanpa mengenal sosial ekonomi, sosial pendidikan, ras, golongan, maupun itu bangsa. Siapa saja yang ada di sekitar mereka harus ikut merasakan sukacita itu sebagai buah daripada sukacita mereka. Itu jelas diingatkan oleh Tuhan kepada mereka. Sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan harus menjadi berkat di mana mereka merayakan pesta-pesta yang telah diingatkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan juga diingatkan juga kepada mereka ketika mereka datang ke hadirat Tuhan, jangan lupa membawa persembahan. Jangan lupa membawa ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Sebagaimana topik khotbah pada minggu ini, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Mereka diingatkan, jangan melupakan ibadah. Termasuk dalam hari raya itu pun juga harus kelihatan di sana ibadah. Persekutuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan harus sungguh-sungguh nyata di dalam setiap pesta, di dalam setiap kehidupan mereka. Sebab Tuhan telah menjanjikan mereka akan berkumpul, akan beribadah di tempat yang telah Tuhan tentukan. Artinya bukan semena-mena mereka, tetapi di tempat yang dipilih oleh Tuhan. Mereka harus beribadah, mereka harus datang dari tempat mereka masing-masing, supaya mereka memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur mereka atas karunia, atas berkat Tuhan, atas rezeki yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dimanapun mereka harus datang, harus sujud, harus beribadah dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, serta membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jangan datang, jangan beribadah kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena memang ibadah tidak terpisahkan dari persembahan. Ibadah, jika kita lihat pengertiannya adalah sujud, taat, merendahkan diri di hadapan orang yang lebih terhormat, yang lebih mulia. Persembahan, asal kata sembah, kita tahu bagaimana sifat yang menyembah. Merendahkan diri, tahu kedudukan kita. Kita berhadapan dengan raja, dengan yang mulia, dengan yang terhormat. Bagaimana kita datang memberikan sesuatu bagi orang-orang yang terhormat. Bagi orang Batak, bagaimana orang Batak menghampiri manomu-nomu, hula-hulana. Selalu diingatkan begini, dengan tangannya sujud menyembah. Kenapa? Karena itu hula-hula dianggap lebih tinggi, lebih terhormat daripada dirinya. Walaupun dia sebagai seorang pejabat,
pengusaha sukses, orang kaya, orang pintar, tetapi ketika berhadapan dengan hula-hulanya, dia harus merendah. Dia harus sungguh dengan hormat. Lau manomu-nomu hula-hula naik. Dan segala sesuatu yang mau diberikan kepada hula-hulanya pun pasti dipilih yang terbaik. Pasti dipilih jambar yang terbaik. Begitu juga kita menghadap Tuhan. Ketika kita datang, ketika beribadah kepada Tuhan, kita tahu siapa yang akan kita hadapi. Siapa yang akan kita sembah. Diingatkan bahwa Tuhan yang akan mereka sembah. Dan mereka akan membawa persembahan mereka kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan napas kehidupan, yang telah memberkati mereka dalam setiap kehidupan, setiap pekerjaan mereka. Tentu mereka harus memilih persembahan mereka yang terbaik untuk Tuhan, bukan persembahan asal-asalan, dan bukan persembahan tanpa dimotivasi pemahaman Tuhan yang menjadi alamat daripada persembahan itu. Tentu jika demikian akan sia-sia. Kita lihat dalam ibadah, dalam persembahan Kain dan Habil. Kain merasa bahwa ibadah, bahwa persembahan itu asal dia bawa, asal dia hadir, tanpa mengenal, tanpa tahu, tanpa mempercayai bahwa alamat daripada persembahannya itu adalah Tuhan yang menciptakan dia, yang memberkati dia dalam pertaniannya. Tapi Habil beda dengan abangnya Kain. Habil sungguh-sungguh dia tahu dan percaya bahwa persembahan saya ini bukan untuk bapak saya Adam, bukan untuk mama saya Hawa, tetapi persembahan saya ini adalah untuk Tuhan yang telah memberikan napas kehidupan, yang telah memberkati domba-domba saya. Sehingga Habil memilih ternaknya yang paling baik, yang paling bagus. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mengendahkan persembahan Kain yang asal-asalan. Tapi Tuhan sangat senang menerima persembahan daripada Habil yang dipersembahkan dengan benar, taat, dan tahu benar alamat daripada persembahannya itu. Hamu kedungan molo bangsa Israel di paingot di bagasa trupukon asa gabe bangsa nama lo madok mauliate, asa gabe bangsa nama lo mamuji doho pasangap guardi di bata totu daktu bangsa Israel, daktu halak Yahudi nani uluhon nisi Musa be trupukon alai trupuhon hataon jamitaon di alamat to manuaik tuau, di alamat to manuaik tu hita napungu di bagasatikion nagabe hasahatan ni hatani di bata asa gabe aka Israel nai baru di bagasan Kristus sita tok tong maka porsiai kita boleh hidup karena anugerah Tuhan. Kita diberi kegiatan bekerja, diberi kekuatan dalam aktivitas kita sehari-hari karena Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan, kesehatan untuk kita. Jika hasil pekerjaan kita
Ada boleh yang kita petik, kita panen. Molo marhauma pe, molo markobus sawi pe, molo mar tiga pe, molo pengusaha pe, molo pegawai negeri pe, manang aha pe nataulah hamuak kadongan, molo adok ta gotil, molo adok ta panen siap parbue ni ta halu jahoni, taingok ma, dada holanalani gugut tai. Alai tung na didongani, tung na diramoti, tung na dipargugui, tung na dipasu-pasu di batado, molubui hita manapu sian akka ulaotai. Dipahingok mahita, asa Roma maduk mauliate. Asa beribadah dengan sungguh-sungguh mahita. Di bagasam mingkon, mulai Senin sahatu hari Sabtu, nung ngadelehotiki di hita mangula. Sagudang-gudangna, saguguguguta di lehon, gugudoho waktu di hita lau mangula si udautai. Alai di hari papi tuhonon, di pahingo di batama hita muse, asa Roma hita beribadah, Roma hita martangiang, marminggu mahita, mamuji doho pasangap guarni di bata, naung mangaramoti hita di bagasam mingguan. Doktor Rom tapu bolon hiaido ibana songno di jamitana. Gugu ni hata ni di bata najinalom di minggu nasalpu ola ni hari Sabtu dui nina amangi. Ainunga tunggodang selama onomari diadupi huaka hamaolon. Bahkan gugum energimu nunga habis mangula-ulaommu selama onomari alani di hari Minggu di hari papi tuhonon Roma homuse mangala gugu siad di batanin na ibana pakeommu di bagasam mingguan nanaing dohonon ni amangi dak cukup. Olah sahalisa minggu hita rotu bagas joro ni di bata di bagas sataon manang di bagas sabulan alai songon nani dok ni hata ni di bata pituari napai ngotok bangso Israel doi molo pituari do ari di topa di bata di paingot jala di gopar honi dangadok sadatiki sian ari na pitui soi ngotomu mandok mau lihat itu di bata. Dangadok sada ari sian napitui soi ngotomu pamasu-masuon ni di bata di bagasang ngulung. Tiada satu hari yang terlupakan bahwa Tuhan berkarya untuk kita pada hari itu. Sore mahamok kadongan di bagasang tikyok. Jala buhama hita pasahatu piliata. Somalna moli tarengotu di hakawi pilihan. Torsongon na sensitif dua teh. Anggwa kadongan na hiatu harismatik. Bamimeng ko di tarengotu datuk pilihan persembahan. Alai molo di hakawi sipata. Ay hola pilihan doi tarengotu padito ninna do. Hapek topi ni mingguta tidak terlepas ibadah siap persembahan. Dan naing manuhor holong ni roha doh pasu-pasu di bata hita marhiti pilihat tai bukan. Tetapi jika kita tahu memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam ibadah kita sebagai rasa syukur kita tahu seberapa banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan harus dari hati yang tulus dan ikhlas. Unak songonan itu ni baritau. Mungkin ngahia dibagi hamuon. Alai lau paingot tum manungguli mamuse. Adong masa ada keluarga. Na tinggal sada huta. Adong opat sapi peliharaan nasida. Tuluma betina satu jantan. Suatu ketika mereka mendengar khotbah pendeta di gereja bahwa Tuhan itu mampu melakukan mujizat
sanggup menjawab doa apapun yang kau inginkan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan sanggup melakukannya. Sahat dijabu ido amat taimatu inatai. Saya cobai dulu Tuhan itu. Apa benar kata si pendeta tadi? Saya berdua dulu kepada Tuhan. Ada 3 sapi kita betina. Jika Tuhan benar-benar mampu dan mau supaya sapi kita itu beranak dan anaknya kembar. Dua-dua mah anak nih sapi tai. Somalna to sadar kan jarang dua-dua. Alai do ibana mah moloboi do bayron itu hatta asa kembar anakna berarti gabe onom. Saya coba dulu dengan perjanjian 3 dari 6 untuk kita dan 3 untuk Tuhan. Allah memang kiajaipan doi. Hira-hira sada 1,5 tahun maranak ma sapinau. Dua-dua onom. Luar biasa ini mana. Ternyata Tuhan itu sungguh benar ada dan mampu melakukan apa yang Dia inginkan. Dungido inat taima. Tapi jangan lupa Pak, apa? Kau dulu janji hanya 3 itu untuk kita, yang 3 lagi untuk Tuhan. Ido ibana posroham kuingok dui. 2 bulan, 3 bulan ngelebelga anak ni sapion. Ido inataima Pa leoma jaberni tu hataina melalui gereja. Dungi roh amat tai, tunggu dulu. Ya masih 3 bulan, biar agak besar. 4 bulan, 5 bulan, ngabelga. Roh inatai idok, Pak, semakin besar nanti itu, kamu semakin tidak mau lagi memberikan. Sudah pasti nanti kamu hitung-hitungan Nina. Enggak, apa yang telah saya janjikan akan saya kasih untuk Tuhan. Hamu kedongan dung hampir 1 tahun sapinai disadatiki pagi-pagi lawi bagaimana tu kandang ni sapi di bereng ma tulu anak ni sapion mate tulu mate dungi berteriak ma ibana ido ibana ma apa ini natai sapi Tuhan telah mati. Bahasa sapi Tuhan mati. Iya, lihat. Ido inatai sia dia di botoho nao sapi ini di bata. Ai sohiado pe di do koko dia jabarne di bata. Ido amat taima setelah tadi saya lihat 3 mati, saya putuskan bahwa itulah sapi untuk Tuhan ini wana to. Hamu kadongan buidu si patah hita song di ngulut tahun. Ada janji-janji. Molo songonot Tuhan, bainok kudu songonon. Molo lihonomot Tuhan, bainok kudu songonon. Molo malum sahiton, molo rorokak di borukon, molo rohagabio di borukon, molo dapo karejo di borukon, selesai. Sikolani anak kon, lianok kudu tuho. HP duk selesai. Dung dapot, dung jupang akan ata parsitai juti tedak tulus dan ikhlas mengalehok kamu lihat tatu di bata di paingot turpohon daw. Tuhan bukan karena kekurangan harta, Tuhan bukan karena kekurangan uang, namun Tuhan mau melihat sampai di mana kita tahu berterima kasih oleh berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui ibadah kita. Porsea duau, HKBP Pakab Baru, Ruas ni Pakab Baru, sungguh-sungguh yang tahu berterima kasih dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang terberkati. Amin. Begitu juga untuk anak-anak kami yang akan menyaksikan imannya pada hari ini. Walaupun di situasi new normal life, tapi kita masih berikan Tuhan
untuk anak-anak kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menyaksikan iman percayamu. Waktu latihan kita Sabtu kemarin Amang bilang bahwa Marguru Malua itu bukan hanya sekedar mendapatkan SIM, bukan hanya mendapatkan selembar SIM maka kita Marguru 10 bulan. Sering orang berkata seperti itu. Marguru mahoinang, Marguru mahoamang, au lahu sugut to mangarato, adong anak nihala naga berokakmu sudah totar pasu-pasu. Seolah-olah Malua itu hanya mendapatkan SIM. SIM itu apa? Surat izin menikah. Ai moloso Malua dope dang boy martupol, dang boy terpasu-pasu, dang boy marumah tangga. Jadi seolah-olah Maluai ada pemahaman untuk mendapatkan selembar kertas surat izin menikah. Bukan. Maluai itu adalah anugerah, adalah berkat Tuhan. Malua itu adalah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa anak-anak kami sudah sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bukan karena Bapak lagi kamu percaya sama Yesus. Bukan karena Mama lagi kau percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena imanmu sendiri, oleh karena pengenalanmu sendiri, kau sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Yesus. Bukan kata Bapa, bukan kata sintua, bukan kata pendeta, kamu menjadi percaya kepada Yesus, tapi oleh karena imanmu sendiri. Amin. Oleh karena perkataanmu sendiri, oleh karena pengenalanmu sendiri, bukan lagi kata siapa-siapa. Aku percaya kepada Yesus, tapi oleh karena iman saya sendiri, sungguh saya telah percaya Yesuslah satu-satunya kehidupan dan keselamatan untukku. Pasti nanti kamu setelah Malua, mungkin kamu melanjutkan pendidikanmu di tempat yang lain, di kota yang lain. Mungkin kamu berpisah dari Bapak dan Mama. Mungkin kamu bukan lagi beribadah di HKBP Pekanbaru. Pasti ada tantangan yang akan kau hadapi. Di sekelilingmu selalu ada rayuan. Bisa rayuan materi, bisa rayuan pekerjaan, kamu disuruh meninggalkan Tuhan. Kalau kamu cewek, bisa dirayu dan dipengaruhi oleh kegantengan, ya. Ada laki-laki yang sangat ganteng kan? Kamu jatuh cinta walaupun tidak satu iman. Kamu rela mengorbankan imanmu demi kegantengan. Mungkin kau sebagai seorang laki-laki, ada yang merayu, ada yang mempengaruhi kamu. Seorang perempuan yang cantik, bisa juga kamu terlena, kamu terpengaruh, kau mengorbankan Yesusmu, mengorbankan imanmu oleh karena kecantikan maupun dengan kegantengan. Namun ketika kamu pada saat ini sungguh-sungguh mengimani, bukan karena orang lain, sungguh kau mengenal Yesus adalah juru selamatmu, tiada yang lebih berharga daripada Yesus itu, tiada yang lebih ganteng, lebih cantik daripada Yesus itu. Sehebat apapun kegantengan, sehebat apapun kecantikan, pekerjaan, uang dan lain sebagainya mau mempengaruhi kamu, kamu akan berkata tidak. Tiada yang lebih hebat daripada Yesusku. Tiada yang lebih super daripada Tuhanku. Karena kecantikan, kegantengan, kekayaan bisa mengecewakan dirimu. Sering kita tonton di film. Sering kecantikan, kegantengan, kekayaan
justru merusak kemesraan dan kebahagiaan. Namun Yesusmu yang kau pilih, yang kau pertahankan, bagaimanapun situasimu, tidak akan pernah mengecewakan kamu. Justru Dia menolong, menguatkan, menyukacitakan, membahagiakan kamu sebagai orang percaya. Amin. Kami percaya anak-anak kami tetap setia, tetap kokoh, dan tetap menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun, kemanapun kamu pergi, melangkah. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan tetap memberkatimu. Amin.